Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat-saat indah kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh berada di hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, di hadirat-Mu itu adalah hidup kami, itu adalah DNA kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Boleh sepanjang hari ini kami boleh selesaikan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami boleh selesaikan sekolah, studi kami, semua aktivitas kami. Semuanya Tuhan karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Yang memegang hidup kami. Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, mari berbicara, katakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam hati, dalam mulut hamba-Mu ini. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang dimuliakan. Biar kami juga boleh tangkap sesuatu pesan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Boleh silakan duduk, teman-teman pemusik boleh duduk di depan juga. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Masih semangat? Hari ini hari libur ya? Hari ini libur ya? Karena Koko kerja, masih aktivitas normal sih. Karena hari kepepet mungkin ya. Ya, Kokris kasih tahu sebentar ya. Di awal Kokris mau kasih tahu, tolong masing-masing yang pegang handphone boleh main handphone tapi dimatikan, di shutdown ya. Oke? Ya, jadi selama ibadah berlangsung, Kokris mau kasih tahu, yuk kita sama-sama luangkan waktu, kita belajar firman Tuhan, kita tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Kokris mau belajar gini loh teman-teman, siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan lewat apapun, Tuhan itu bisa bekerja lewat apapun. Bahkan lewat setiap kesempatan dalam hidup kita, mungkin teman-teman yang tadi lagi di jalan mau ke sini, lagi jalan terus tiba-tiba Tuhan berbicara lewat mungkin orang yang lewat, orang yang ngeselin, orang yang di jalan mungkin berbuat sesuatu, bisa lewat berbicara lewat itu. Saya berdoa teman-teman bisa tangkap sesuatu. Hari ini Kokris mau sampaikan ya firman Tuhan tentang iman. Tapi sebelum itu, sebelum masuk, Kokris mau kasih tahu dulu, ada sebuah hukum di dunia ini, sebuah hukum sains ya, yang namanya hukum tarik-menarik. Sebelum masuk ke slide ya, nanti dulu ya, thank you teman-teman multi buat kesigapannya. Hukum tarik-menarik atau bahasa Inggrisnya Law of Attraction. Ada yang pernah dengar nggak? Boleh angkat tangan yang pernah dengar, yang pernah tahu? Ada 1, 2, 3. Ada beberapa yang tahu ternyata ya, 4 di belakang juga. Kevin tahu ya. Law of Attraction. Ini adalah hukum sains ya, yang kita ngomongin tentang sains dulu ya. Hukum tarik menarik. Apa sih kok hukum tarik menarik itu? Apa sih law of attraction dulu? Hukum ini mengatakan gini loh, dia akan menarik kemiripan demi kemiripan. Jadi hukum ini berbicara gini, setiap kita itu, setiap energi di dunia ini ada yang namanya tuh punya namanya energi. Dia bisa menarik segala sesuatu. Ada energi, termasuk pikiran kita. Ketika kita berpikir, ketika kita memikirkan sesuatu, saya mau memikirkan tentang mobil misalkan. Saya mau memikirkan tentang barang, sebut apa? Handphone. Itu kayak ada sebuah magnet atau hukum, ada sinyal dari otak kita untuk dikirim keluar. Nah, hukum tarik menarik ini, hukum law of attraction ini, dia membayangkan gini, dia menarik yang mirip dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirin mobil, dunia ini akan memikirkan juga, akan mengembalikan kepada kita pikiran-pikiran itu tentang mobil. Pernah nggak teman-teman, kalau ini prakteknya teman-teman, kalau misalkan kalian sekarang ini buka handphone, lagi kepikiran tentang misalkan baju, saya mau beli baju, tiba-tiba ada keluar iklan baju di HP-mu. Pernah nggak gitu? Pengen handphone sesuatu, misalkan HP merek Samsung, tiba-tiba keluar iklannya. Itu prinsipnya kira-kira seperti itu, tapi kalau yang di handphone itu ada beda lagi ya. Itu dia pakai AI, pakai rumus segala macam, algoritma.
Ya, tapi kalau hukum tarik menarik ini kira-kira prinsipnya seperti itu. Ketika kamu memikirkan sesuatu, semesta dunia itu dia akan menarik semua hal yang serupa lalu dikembalikan pada sumbernya, yaitu kita. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kemarin di sini ada yang lihat sepak bola nggak? Timnas Indonesia U23. Yang kemarin barusan ini kalah 0-1, ada yang lihat? Atau yang mungkin yang minggu lalu sebelumnya, karena itu kan ramai banget tuh, nobar di mana-mana ya kan, di balai kota nobar, di mana-mana nobar, semua berbicara tentang timnas. Ada yang nonton teman-teman? Saya percaya kalau yang cowok-cowok mungkin pada nonton semua harusnya. 1:30 malam ya, ada yang lihat nggak 1:30 malam ya waktu lawan nunjuk-nunjuk ya, lawan Irak atau lawan apa itu ya, Yordan ya. Sampai 1:30, bahkan yang lawan Korsel itu sampai jam 4 ya kalau nggak salah ya. Sampai jam 4 pagi dari jam 1:30 karena extra time. Itu timnas kita kemarin. Nah teman-teman, ada sedikit hal yang miris sebetulnya. Karena ya yang terbaru ini, yang kemarin ini kita tuh, netizen Indonesia tuh kan terkenal dengan kecepatan jarinya ya. Dia begitu kalah, dihujat lah itu pemain timnas Guinea ya. Dihujat, bahkan ada kata-kata yang rasis itu no. Saya mau bilang sama teman-teman itu perbuatan yang salah ya. Ketika ada sesuatu, saya percaya di sini nggak ada yang komen di Instagramnya sana kan? Ada yang komen nggak? Bla bla bla. Atau mungkin wasitnya yang dikomentarin, ini kan ada yang nunjuk-nunjuk. Enggak gitu ya teman-teman. Tapi saya mau cerita satu hal gini. Ini ada sebuah hal yang luar biasa yang saya mau lihat, saya mau buktikan. Karena gini, timnas U23 itu ikut pertama kali di Piala Asia U23, pertama kali di tahun ini. Pertama kali, jadi tim debutan. Artinya tim debutan tuh nggak pernah ikut, tapi baru kali ini ikutan gitu loh. Dan PSSI selaku naungan tertingginya sepak bola ya, dia kasih target sama pelatih Sinteyong. Lolos, yang penting lolos 8 besar. Jadi itu ada babak pertama itu dia dibagi ke beberapa grup. Nah masing-masing grup ini kalau juara kalau finish di urutan 1 dan 2 akan maju ke 8 besar. Targetnya cuma sampai situ. Tapi yang luar biasa teman-teman, pelatih Sinteyong itu dia bilang, nggak cuma sampai 8 besar. Saya punya target pribadi masuk semifinal. Targetnya Sinteyong tuh semifinal. Dia deklarasi, saya lihat iklan beritanya itu ya. Kalau bisa ditampilkan, kalau ada mungkin dia targetnya semifinal doang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ini yang saya bilang luar biasa perkataan kita. Luar biasa apa yang kita percayai. Jadi seiring berjalannya waktu, timnas main, pertama kalah ya. Lalu bangkit, menang lagi dan akhirnya lolos tuh ke 8 besar. Target PSSI oke ya, dapat ya karena lolos 8 besar. Ceritanya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti nih, yang taunya kemarin cuma menang kalah doang. Nah ini ceritanya kayak gitu tuh. Saya kasih tahu. Menang 8 besar. Di 8 besar dia tarung lawan Korea dan bener. Sampai kalau kalian yang lihat itu sampai kita tanding 12:30 sampai jam 4 hampir 4:30 mungkin, karena itu sampai adu penalti, sampai 11 orang tuh nendang semua ya. Jadi semua nendang. Bahkan kalau pelatihnya ikut nendang boleh tuh. Enggak ya. Pelatihnya nggak nendang sih. Tapi semua nendang ya headband. Itu sampai di detik terakhir akhirnya kita menang, lolos sampai semifinal. Nah, dari semifinal ini kan ada muncul harapan lagi nih, kalau misalkan kamu bisa menang, masuk final, kamu bisa lolos ke Olimpiade di Paris. Olimpiade itu pesta olahraga paling tinggi, paling bergengsi, bener ya? Kalau yang atlet tahu, Olimpiade itu pride-nya itu tinggi banget gitu loh. Dan itu kalau kamu menang, juara 1, 2, masuk final, kamu lolos otomatis. Tapi permasalahannya adalah, dalam tanda kutip, semesta itu seperti nggak mendukung kita. Kalau yang cowok-cowok tahu pasti ada aja masalahnya. Di semifinal kita kalah lawan Uzbekistan ya, kalah 0-2 waktu itu. Ya oke lah, kalau saya lihat fair lah, kita secara permainan kalah waktu itu. Nggak apa-apa lah, masih ada kesempatan untuk lolos Olimpiade di perebutan tempat ketiga. Di tempat ketiga ini banyak hal yang kontroversial, mulai dari wasitnya, mulai dari apanya segala macam, seperti seolah-olah tuh nggak mendukung untuk kita lolos Olimpiade. Dan benar ternyata kalah lawan Irak, kalah 0-1 kalau nggak salah. Ya, oke, ada harapan lagi, harapan terakhir untuk menuju Olimpiade berebut dengan zona Afrika, yaitu Guinea. Jadi Guinea
dari Afrika mereka juga finish posisi 4 lawan Indonesia. Kemarin barusan ini nih, ya kemarin barusan. Dan tahu semua ya kemarin yang lihat ya jam 7 mungkin kalau teman-teman yang lihat itu benar-benar namanya wasit melakukan banyak hal yang sepertinya seolah-olah nggak mendukung kita untuk menang. Wah selalu dikomentarin wasitnya gini. Saya mau berkata apa teman-teman, hati-hati dengan setiap ucapan, dengan setiap target. Saya berkata ini bukan sebuah kebetulan karena Sintayong targetnya cuma sampai semifinal bukan olimpiade men. Seolah-olah mau semesta itu kayak nggak ngedukung. Oke, kamu bilang dari awal kan, you declare kamu cuma sampai semifinal, targetmu semifinal sudah dapat. Oke, harapannya orang Indonesia kebanyakan, ayo tanggung olimpiade men. Lawan Australia, lawan Argentina, lawan Brazil, Prancis, Mbappe segala macam ya, lawan mereka sekalian. Tapi ternyata seperti seolah tidak mendukung. Ya, hati-hati mulai dari sekarang. Ini saya belum khotbah ya, saya baru cerita sedikit pembukaan tentang ya ini hukum tarik menarik. Artinya apa? Hati-hati teman-teman. Mulai sekarang hukum itu tuh sebetulnya berlaku banget. Kok Kris secara pribadi kemarin, waktu itu sini aja pernah kesaksian ya, Cipoca waktu itu. Saya ingat kesaksiannya waktu itu Cipoca sebagai WL. Dia tiba-tiba lagi kepengenan sesuatu tuh. Kalau nggak salah nasi kuning waktu itu kesaksiannya dia. Tuh pengen nasi kuning. Tiba-tiba pengen dan bener ada yang ngirim. Waktu itu temennya segala. Itu hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang baik. Karena percaya nggak percaya itu terjadi. Dan dahsyatnya teman-teman, saya mau kasih tahu ini hal yang luar biasa nih. Perhatian, ini yang luar biasa. Hukum ini dari ribuan tahun lalu Alkitab sudah pernah menemukannya. Percaya nggak? Percaya nggak? Alkitab udah pernah berbicara tentang hukum ini sebelumnya. Saya mau buka tolong teman-teman tim multi di Filipi 4 ayat 6. Apa yang Alkitab kita katakan? Kita nyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang bahkan hukum ini tuh sudah pernah dikatakan Alkitab ribuan tahun sebelumnya. Filipi 4 ayat 6. Boleh baca sama-sama? Ayat 6 dan ayat 6 sampai 8 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua yang mulia. Ada lagunya, yuk Yohan D coba yuk. Semua yang benar, nyanyi ya bareng-bareng ya. Semua yang suci, semua kebajikan. Gak tahu lagunya ya. Oke, bentar. Ulang, tenang ya. Dadakan. Jadi saya nembak langsung ini ngetes nih. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Teman-teman, ini yang penting, yang kalian pikirkan tuh yang seperti ini. Alkitab bilang ribuan tahun lalu Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 yang ke-8 ya, dikatakan semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Yang dipikirkan tuh, yang kamu pikirkan tuh yang kayak gitu. Kok Kris, tapi saya lagi ada masalah. Kok tapi gue lagi ada problem dengan segala macam, dengan guru, dengan pelajaran. Belajar pikirkan yang baik. Belajar coba berpikir dengan jernih. Seperti ayat tadi katakan, ya semua yang baik, semua yang mulia.
semua yang adil, semua yang manis teman-teman. Dipikirkan. Karena itu bisa menarik semua itu untuk kita teman-teman. Percaya nggak? Amin teman-teman? Amin? Itu bisa menarik semua itu bisa ketarik sama kita dan kembali sama kita. Amin ya? Yes. Oke, ini baru pembukaan awal. Saya mau masuk slide kita ya. Hari ini Ko Kris bicara tentang iman 2.0. Ya, iman 2.0. Artinya apa sih teman-teman? Saya mau bedah dikit-dikit dulu biar teman-teman semua ngerti di sini iman 2.0. Kita bicara mengenai iman dulu ya. Iman semua udah pada tahu kan ya? Iman adalah bla 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 bla, dasar dari yang kita harapkan. Iman keyakinan kita sama Tuhan. Iman itu kepercayaan kita sama Tuhan. Nah, yang di bawahnya ini 2.0. Ada yang tahu artinya? Ko Kris mau menjelaskan sedikit. 2.0 artinya itu adalah sebuah versi sebetulnya. Versi. Jadi kalau kalian semua pegang HP, kan semua pegang HP ya? Di HP kalian itu di Play Store atau di iStore, ketika kalian masuk sebuah aplikasi, kalian pilih aplikasi tersebut punya versinya. 4.5, 8 atau berapa gitu ya. 3.5, ada semua masing-masing beda. Nah nanti ketika kalian update itu versinya akan naik tuh. Kan versi selanjutnya akan naik lagi gitu. Iman kita, yang Ko Kris mau sampaikan malam hari ini, iman kita itu ada versi dan harus upgrade, harus berprogres. Progresif, ya. Familiar dengan kata-kata progresif ya? Apa coba progresif? Pajak. Gak. Yang lagi hype sekarang ya, progresif, Kristen progresif, ya. Iman kita harus berprogres dari 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5, 6 bahkan seterusnya. Sebetulnya ada 5 poin. Tapi Ko Kris hari ini Ko Kris bawakan dua poin. Apa yang perlu kita upgrade dalam iman kita? Apa yang perlu dari kita itu berprogres, ya. Teman-teman, saya mau bahas sedikit tentang yang namanya Kristen progresif ya. Ada yang pernah tahu, bahkan ada yang mungkin pernah belajar, pernah lihat podcastnya. Semua saya rasa mungkin kalian pernah tahu lah. Minimal lihat kontennya, karena kita anak-anak muda dan itu memang ditujukan untuk anak-anak muda, untuk seusia kita, seusia kalian lah. Ya kita beda dikit sih, seusia Ko Kris juga lah, boleh lah. Ya, seusia kita teman-teman, itu ditujukan untuk orang-orang yang masih galau-galau, yang masih belum mengerti firman Tuhan. Salah satu statementnya yang dikatakan ya tentang Kristen progresif itulah, kamu keselamatan itu diperlukan cuma perlu dengan perbuatan baik. Kalian cuma perlu berbuat baik untuk dapat selamat. Statementnya seperti itu. Ada statement-statement lain lagi macam-macam tentang apapun lah di sana. Tapi Ko Kris mau bahas ini. Dan Ko Kris mau bagikan ini sebagai dasar buat kita percaya sama Tuhan, dasar kekristenan kita, supaya kita nggak salah langkah. Karena itu nubuat dari Alkitab. Di akhir zaman akan ada pengajaran-pengajaran palsu. Akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan itu memang sudah dinubuatkan. Bahkan ya itu terjadi gitu loh teman-teman. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang berprogres itu adalah iman kita, bukan Alkitabnya, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dulu, sekarang dan selamanya itu firman Tuhan itu dasar firman Tuhan itu tetap gitu loh teman-teman. Amin. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana Allah bisa merubah dirinya? Bagaimana Allah bisa berubah dari awalnya mungkin berkata A lalu tiba-tiba B? Kan tidak seperti itu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi dasar. Yang berprogres bukan firman-Nya tapi iman kitanya. Amin. Yang berprogres apanya? Kitanya. Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita ngerti firman Tuhan itu yang harus berprogres. Bukan Alkitabnya udah seperti itu. Ingat, ada lagunya kan, Tuhan Yesus tidak berubah. Kunci apa yuk? Oke, Tuhan Yesus
tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Oke. Bentar sebelum saya lanjutin, Yohan tuh luar biasa loh teman-teman. Jujur, saya kagum. Ini di luar konteksnya dia. Yohan itu ya, saya sebut nada, dia tahu itu nada apa. Bisa nebak nada sampai segitu, ya itu yang satu hal yang saya nggak ngerti. Mungkin dari lahir kamu udah didengerin apa ya, Yok? Dari kandungan tadi. Kalian bisa coba nanti kalau abis ini ya, coba deh. Kok Yohan, ini nada apa? Kamu nyebut nada, gitu ya. Dia tahu itu nada apa. C misalkan. Wah gila, ini anak luar biasa banget, anugerah gila. Gift itu ya. Tapi gitu-gitu, ya itulah Yohan lah, luar biasa. Ya. Kembali ke firman ya. Saya mau katakan tadi, Tuhan Yesus yang adalah firman ini sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri dan dia tidak pernah berubah. Amin. Percaya? Ya. Saya mau bahas yang slide saya yang pertama, iman 1.0. Sebagai orang Kristen, next slide. Nah, sebelumnya dulu, iman yang pertama, iman 1.0. Sebelumnya bisa? Ini udah langsung kedua. Nah ini dia nih, iman 1.0. Ya, iman yang pertama, orang Kristen, kita semua di sini, ya anak-anak Tuhan yang datang menyembah Tuhan, dikatakan sebagai pengikut Tuhan, sebagai penyembah orang Kristen ya, sebagai orang Kristen dikatakan kalau kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama kok Kristus mau bahas, iman yang pertama adalah confess, pengakuan. Artinya apa? Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau orang di luar berkata nggak perlu mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan untuk selamat, itu totally wrong teman-teman. Itu sangat salah. Karena Alkitab berkata, boleh next slide, kita mau baca sama-sama di Roma 10 ayat 9. Alkitab yang berkata seperti ini. Kita baca sama-sama ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. It's clear enough, right? Cukup jelas nggak? Dengan mulut kamu harus mengaku Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dan dia menjadi penebus kita. Dengan mulut kamu mengaku, itu baru orang diselamatkan. Kalau ada orang berbicara, ya kalau gitu kita mengaku Yesus aja dan kita berbuat baik. Berbuat jahat. Nah, itu tenang nanti. Ada bahasanya setelah ini ya. Tapi saya mau berkata teman-teman, untuk jadi pengikut Tuhan, untuk iman kita yang pertama sebagai orang Kristen yang harus teman-teman pegang, yang pertama adalah namanya confess, pengakuan. Di sini semua saya percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nanti kalau misalkan kok saya belum pernah loh kok keluar dari mulut saya perkataan itu, boleh ngobrol sama Kok Kris nanti atau mungkin sama ketua sel grupnya, nanti diarahin. Ya, kita perlu sesuatu, kamu perlu pengakuan. Karena ketika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu seperti membuka hatimu untuk Tuhan itu datang. Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Percayalah kalau Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, segala sesuatu apa yang kau kehendaki itu jadi rencananya Tuhan juga. Itu jadi seperti apa ya, Tuhan direct hidupmu. Amin teman-teman. Pernah nggak kalian merasa sesuatu ya, lagi melakukan sesuatu terus tiba-tiba, untung nih gue nggak gini, untung gue nggak gitu. Kalau gue ngambil keputusan itu, gue bisa salah, gue bisa rugi, gue bisa, ternyata fatal akibatnya gitu loh. Itu seperti kamu mempersilahkan Tuhan itu mendirect hidupmu gitu loh. Ya, karena ketika kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan yang akan pegang hidupmu, dia yang berdaulat atas hidupmu, dan iblis, ya istilahnya iblis itu yang akan menyingkir. Jadi digantikan dengan Tuhan. Harus dengan
mulut. Ya, Alkitab berkata dengan mulut orang mengaku dan percaya dan dibenarkan dan diselamatkan. Saya mau bacakan lagi Yohanes 14 ayat 6. Ini kata Tuhan Yesus ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lihat, Tuhan sendiri yang berkata, Dia adalah jalan untuk ke Bapa. Di akhir zaman nanti Yesus yang akan menjadi pembela kita, teman-teman. Kemarin itu kami di pengurus ada sedikit pembahasan ya, karena di pertemuan sel grup yang lalu udah dibahas tentang Kristen progresif, lalu dibahas juga tentang beberapa isu-isu yang lagi diangkat gitu loh. Salah satunya ada bahasan itu teman-teman. Terus kok gimana caranya kalau misalkan orang udah berbuat baik banget hidupnya ya, tapi nggak kenal sama Tuhan, itu gimana? Waktu itu Ko Iko atau siapa ya, Ko Bom pernah sharing waktu itu. Waktu kami bahas itu, Tuhan tuh punya punya keadilannya sendiri. Di akhir zaman nanti ada keadilan sendiri yang kita nggak ngerti, nggak bisa kita nilai gitu loh. Tuhan tuh punya keadilannya sendiri. Entah mungkin last time Tuhan yang pegang hidupnya kita nggak tahu juga. Jadi kita orang yang percaya ya, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kita nggak bisa ketemu Bapa Yahweh, Tuhan, kalau nggak melalui Dia. Kalau kita nggak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin teman-teman. Jadi yang pertama adalah confess, mengaku. Ya. Dan yang kedua, next slide. Setelah mengaku, kita update lagi ya iman kita. Dari 1.0, kalian sudah pegang, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita upgrade lagi ke iman 2.0. Iman yang kedua, versi yang terbaru. Ya. Dikatakan ini adalah faith and works. Iman dan perbuatan. Ya, kita buka sama-sama Yakobus 2 ayat 14. Ini kita mau baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 14, saya udah ambil terjemahan Indonesia yang disederhanakan. Boleh next slide. Ini lebih gampang dicerna kalau menurut Ko Kris. Kelihatan nggak ya? Cukup lah ya, nggak pada ini kan ya. Cukup jelas lah ya. Ini versi terjemahan sederhana Indonesia. Saya mau teman-teman semua kita sama-sama baca, karena firman ini berbicara kuat banget, berbicara jelas banget tentang iman 2.0. Ya, kita baca sama-sama ya, dari judulnya dulu ya. 1, 2, 3. Keyakinan sejati pasti terbukti lewat perbuatan baik. Ayat 14. Saudara-saudari, kalau seorang berkata, saya percaya penuh kepada Kristus, tetapi dia tidak melakukan apapun yang menunjukkan keyakinannya itu, berarti ucapannya hanya omong kosong belaka. Kita tidak diselamatkan berdasarkan ucapan seperti itu saja. Oke, stop dulu sebentar. Kalau cuma ngomong aja dikatakan apa? Omong kosong, ya kan? Ya kan? Seperti itu, cuma omong kosong doang kalau kamu cuma ngomong percaya. Ya, lanjut 15. 1, 2, 3. Coba pikirkan contoh ini. Ada seorang saudara seimanmu yang setiap harinya kekurangan pakaian dan makanan. Lalu kamu yang sudah berlebihan berkata kepadanya, selamat jalan, semoga Tuhan memberimu pakaian dan makanan. Tetapi kamu sama sekali tidak membagi apapun kepadanya. Dengan demikian kata-katamu itu omong kosong. Stop dulu. Ingat ya, sering ya gitu ya. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Saya butuh makanan sebetulnya, bukan hati-hati. Saya lagi kedinginan, itu orang lagi kedinginan di luar, mungkin hujanan gak punya sesuatu. Oh iya, hati-hati ya. Kadang kan kita gitu, iman tanpa perbuatan. Ya, itu yang dikatakan ayat tadi. Lanjut ya, ayat 17 ya. Sama halnya dengan keyakinan kepada Kristus. Kalau keyakinan kita tidak dinyatakan lewat perbuatan, berarti itu bukanlah keyakinan. Tentu akan ada yang berkata, tidak semua orang menunjukkan keyakinannya melalui perbuatan. Kepada orang yang berpikir demikian, saya menjawab, semua orang yang benar-benar meyakini sesuatu, pasti menunjukkannya dengan perbuatan. Kalau tidak, berarti keyakinannya patut diragukan. Keyakinan tanpa perbuatan tidak ada bedanya dengan kepercayaan setan. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah. Bagus, setan-setan juga percaya demikian. Dan mereka gemetar ketakutan karena tahu bahwa kepercayaan itu tidak akan menyelamatkan mereka dari neraka. Lumayan keras ya ayatnya. Setan juga percaya kalau misalkan cuma ada satu Tuhan. Kita percaya, setan juga percaya ternyata. Kita nyembah Tuhan ya. Kita datang kepada Tuhan dan setan juga
datang di Alkitab dia datang ke hadirat Tuhan gitu loh. Dia percaya hanya ada satu Tuhan. Tapi yang membedakan kita dengan setan adalah kita punya perbuatan. Ya, perbuatan kita bukan sama dengan perbuatan setan, betul gak? Pernah gak setan itu mengasihi orang? Gak ada. Setan itu kerjaannya, iblis itu membunuh, mencuri, membinasakan, membunuh iman kita, membunuh pengharapan kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera. Ya, membinasakan, ya ujung-ujungnya akan dibinasakan semua. Tapi perbuatan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, iman kita harus ditujukan dengan perbuatan kita. Ya, karena kalau kita seperti tadi ya, ayat ini keras banget sih tadi katakan, setan juga demikian melakukan hal yang sama. Ya, yuk kita lanjut lagi ayat 20. Baca bareng-bareng ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Jangan bebal. Kalau kamu masih perlu bukti bahwa keyakinan tanpa perbuatan hanyalah omong kosong, pikirkanlah contoh ini. Oke. Nenek moyang kita Abraham pun diterima oleh Allah sebagai orang benar saat keyakinannya dibuktikan lewat perbuatan, yaitu ketika dia sudah mengorbankan Ishak anaknya di atas mezbah. Lihatlah, keyakinan dan perbuatan Abraham bekerja sama. Maksudnya keyakinannya sungguh-sungguh nyata karena ada perbuatan yang membuktikannya. Demikianlah maksud ayat kitab suci yang mengatakan, Abraham percaya kepada janji Allah, karena itu dia diterima Allah sebagai orang benar. Itulah sebabnya dalam kitab suci disebut sahabat Allah. Kini jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah lewat perbuatan kita juga, bukan hanya karena percaya. Contoh lainnya adalah Rahab, pelacur yang menerima 2 orang mata-mata utusan Yosua. Keyakinannya kepada Allah terbukti nyata lewat perbuatan ketika dia menolong mereka berdua lolos dari tangan musuh. Itulah sebabnya dia diterima sebagai orang benar dan diselamatkan. Jadi ibarat seorang terbukti masih hidup kalau dia bernafas, demikianlah keyakinan terbukti benar kalau ada perbuatan. Iman yang 2.0 yang di-upgrade saat-saat ini adalah teman-teman, kita harus punya yang namanya perbuatan juga. Ini kalau di ayat yang terjemahan Indonesianya itu, terjemahan baru itu, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Ya, teman-teman, di sini di Alkitab dikatakan perbuatan aja tuh nggak cukup, teman-teman. Ya, salah satu statement tentang Kristen progresif adalah berbicara mengenai hanya perlu berbuat baik untuk diselamatkan, untuk kita dapat surga. Itu juga nggak benar. Karena kita perlu iman. Karena kita perlu yang namanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman tanpa perbuatan. Perbuatannya aja tanpa iman juga gak bisa, teman-teman. Boleh next slide, nah ini. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau perbuatan tanpa iman itu juga mati. Gak bisa. Kita perbuatannya aja gak bisa. Abraham itu dibenarkan ya, tadi dikatakan tadi. Abraham dibenarkan itu karena pertama dia percaya dulu sama Tuhan. Dan lewat kepercayaannya itu dia persembahkan Ishak. Rahab, tadi dikatakannya. Rahab dia tuh ngerti, dia awalnya memang bukan orang Israel ya. Dia menolong pengintainya itu ya. Dia menolong pengintai itu, tapi dia ngerti. Ini Tuhan yang disembah orang Israel ini adalah Tuhan yang hebat. Semua Allah-Allah itu dihancurkan sama Tuhannya orang Israel. Imannya timbul dari pendengaran karena berita-berita tersebut. Makanya dia memutuskan tindakannya. Karena percayanya si Rahab itu, dia langsung imannya itu timbul. Dan perbuatannya akhirnya apa? Dia sembunyikan 2 orang itu. Meskipun awalnya dia bukan orang Kristen, bukan orang Israel, teman-teman. Tapi iman timbul dari pendengarannya. Dan dia dengar itu. Allahnya orang Israel ini dia menghancurkan semua lawan-lawannya. Itulah kenapa imannya timbul ketika ada pengintai. Udah, sini masuk. Saya sembunyikan. Saya akan selamatkan kamu. Enggak sampai dicangkap gitu ya. Iman tanpa perbuatan itu enggak bisa, teman-teman. Dan demikian juga perbuatan tanpa iman. Jadi kalau sekarang ada yang bilang seperti itu, please pegang ayat firman ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan demikian juga kita, teman-teman. Ya, di sini semua kita orang yang sudah percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. So, tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu.
Prakteknya kok Kris gimana? Di sekolah ini rata-rata sekolah dan kuliah mungkin ya. Di sekolah, persiapkan hidupmu dengan baik. Ketika ulangan, kerjakan dengan baik. Gak perlu nyontek. Nyontek itu sama aja mencuri. Gak perlu buat yang aneh-aneh lah. Gak perlu buat segala hal yang buruk. Mengata-ngatain orang, bullying. Ya itu hal yang parah banget sih ya. Bullying, lalu apalagi ya. Hal-hal seperti itu. Kita lifeguard di sini harus jadi terang. Ya ingat ya visi kita ya, logo kita tuh mercusuar tuh. Ya, kita harus jadi terang di situ. Jadi ketika nanti kalian kembali ke tempat ke sekolah ya, pelayanan di gereja, dimanapun, itu harus jadi terang. Harus menunjukkan perbuatan kita. Iman kita harus ditujukan. Iman kita itu harus dilihat harus dilakukan supaya orang itu ngerti, oh ini adalah anak-anak Tuhan. Amin teman-teman. Jadi yang kedua dikatakan adalah faith and works. Iman dan perbuatan ya. Ini saya sudah singkat gitu ya. Iman dengan perbuatan itu baru bisa hidup. Ya. Enggak ada lagi yang berkata kok saya beriman tapi saya masih seenaknya sendiri. Saya masih sekarapnya sendiri. Saya tidak menunjukkan kalau saya orang beriman. Itu enggak bisa teman-teman. Ya, harus mulai pegang apa yang jadi dasar firman ini. 1.0, 2.0. Ya, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin bisa lanjut, ada beberapa lagi sih. 3.0, 4.0, 5.0. Selanjutnya iman kita harus upgrade terus. Ya, teman-teman saya boleh undang pemain musik. Siapin kunci F, Yohan. Lagu yang udah janjian ya, yuk. Iman kita harus terus bertumbuh, teman-teman. Ingat, progresif. Yang berprogres adalah kita. Yang berprogres adalah iman kita, bukan Alkitabnya. Alkitabnya firman Tuhan itu dari dulu dan sekarang selama-lamanya ya dan amin. Jadi kalau misalkan gak ada, ya kita yang harus berprogres. Ya, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian gini, bukan dengan sebuah ilustrasi gini teman-teman. Teman-teman kalau ketika kita punya sebuah aplikasi apapun lah di App Store ya gitu ya. Udah lama banget aplikasi ini kita pakai, tapi tiba-tiba satu titik aplikasi nggak pernah melakukan pembaruan. Oh mungkin awal-awal masih normal gitu loh. Mungkin awal-awal oke lah masih bisa lah. Tapi ternyata semakin tiap bulan, bahkan tahun, loh kok ini makin mulai nggak ada pembaruan dan stuck game mungkin ya, atau game apapun ya, aplikasi apapun lah. Nggak ada pembaharuan lagi nih, udah nggak ada apapun, nggak ada yang bisa dipakai lagi, kayaknya udah bosen. Padahal kita sebagai user, sebagai pemakai handphone, pengennya apa? Aplikasi update terus, bener nggak? Kalau misalkan aplikasi itu game itu nggak ada yang update, ya mungkin lama-lama biasa, tapi akan lama-lama akan ditinggalkan gitu loh teman-teman. Itu sama seperti Tuhan Yesus teman-teman. Alkitab juga berkata Tuhan itu nanti akan datang ke bumi yang kedua kali. Dia akan mencari iman. Dia akan mencari iman. Pertanyaannya apakah kita punya iman? Apakah ketika Tuhan datang kita didapati punya iman? Apakah imannya kita berprogres? Atau cuma stuck gitu loh. Nggak ada pembaharuan. Cuma 1.0. Nggak upgrade. Enggak 2.0, enggak 3.0. Apakah seperti itu? Lalu apa jawab Tuhan? Apa? Wah, gimana nanti kira-kira reaksi Tuhan kalau dia dapati kita stuck, kita enggak ada update. Kalau aplikasi tidak ada upgrade, tidak ada updatean, itu pasti akan ditinggalkan teman-teman. Dia akan cari yang lain, dia akan cari yang sejenis. BBM itu lama-lama ditinggalkan ya dulu ya, BlackBerry Messenger. Sebelum BlackBerry Messenger ada lagi Yahoo Messenger, itu ditinggalkan. Karena dia takut orang akan cari yang baru, yang lebih oke. Tuhan kita itu cari kita, cari iman kita yang bertumbuh teman-teman. Gak sekedar stuck di 1.0 mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan, gak cuma sebagai di situ, tapi
Dia mau kita upgrade 2.0, 3.0, dan seterusnya. Amin teman-teman. Amin. Mau upgrade terus? Amin. Amin. Yes, yuk saya undang bangkit berdiri teman-teman. Menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu yang kemarin dinyanyikan di PD Selasa. Lagunya luar biasa, memberkati banget. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan ya, refnya ya. Anugerahmu di sepanjang hidupku, perkenananmu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaranmu, menjadi mutiara di hatimu. Anugerahmu di sepanjang hidupku, perkenananmu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaranmu, menjadi mutiara di hatimu. Anugerahmu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Perkenananmu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaranmu, menjadi mutiara. Mari angkat tangan kita. Mari angkat tangan sembah Tuhan sekali lagi. Anugerahmu di sepanjang hidupku. Ya Tuhan, perkenananmu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaranmu, menjadi mutiara di hatimu. Anugerahmu di sepanjang hidupku, perkenananmu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaranmu, menjadi mutiara di hatimu. Teman-teman yang Selasa lalu datang, kita semua Senin lalu datang, ya kita semua merayakan ulang tahunnya Om Manani, gembala kita, ya. Saya melihat gini teman-teman, ketika lagu ini dinyanyikan, dinaikkan ya sebagai doa kita, orang-orang Sion, saya tuh merasa gini loh teman-teman, Tuhan itu luar biasa banget sama hidup kita. Alkitab berkata seperti ini di Mazmur 5 ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi kita itu orang-orang yang dipagari sama Tuhan, seperti perisai. Ada perisai di hidup kita, ya. Ada perisai yang memagari hidup kita untuk kita berjalan dalam setiap langkah kita. Saya ngelihat gini teman-teman, Om Manani itu orang yang luar biasa. Om Manani orang yang dianugerahi Tuhan sangat luar biasa. Saya berdoa itu ketika lagu itu nyanyikan Tuhan saya juga pengen Tuhan. Sepanjang hidup saya dianugerahi, saya dipagari hidupnya. Teman-teman ingat gak kejadiannya Ayub? Ayub itu, ayat ini berlaku untuk Ayub juga teman-teman. Ayub itu ya ketika dia dicobai itu Tuhan ngangkat. Jadi kayak pelindungnya itu ya, dia tuh dipagari sehidupnya ya. Dia dipagari sama Tuhan, harta bendanya semua dilindungi sama Tuhan. Tapi ketika iblis datang, iya Tuhan gak bisa disentuh. Orang dia dipagarin sama engkau, orang dia dijagain sama engkau, coba angkat itu. Dia pasti akan murtad, kata iblis gitu. Diancam seperti itu teman-teman. Dan kita tahu semua ujungnya ya, ketika pencobaan itu datang, Ayub ya awalnya mungkin ada, memang di beberapa ayat kita kan sempat mengeluh sebagainya. Tapi di ujungnya Ayub tetap setia sama Tuhan. Saya mau berkata apa sama teman-teman semua. Kita ada di bawah naungan Om Manani, Eklesia Sion ya. Saya berdoa kita punya kerinduan yang sama, punya keinginan yang sama untuk
minta hal yang sama. Anugerah Tuhan di sepanjang hidup kita. Karena percayalah teman-teman, ketika anugerah itu ada dalam hidup kita, ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan, itu segala hal, semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik, semua yang mulia, itu yang kita terima. Amin teman-teman. So saya mau berkata sama teman-teman semua, mari ingini Tuhan, mari ingini anugerah, mari biarkan Tuhan pegang hidup kita semua. Mari biarkan anugerahnya mengelilingi kita, menjalani hidup kita hari demi hari. Amin teman-teman. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Oh, anugerah-Mu di sepanjang hidupku, perkenananmu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaran-Mu, menjadi mutiara di hati.